Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi, anak-anakku, untuk hari ini kita sudah masuk di tema 5, yaitu ekosistem. Dan kita seperti biasanya mulai pada subtema 1, komponen ekosistem, dan kita akan fokus pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi anak-anakku, pada pelajaran hari ini kita akan membahas tentang ide pokok. Jadi sebelum masuk ke apa itu ide pokok, terlebih dahulu anak-anakku silahkan memperhatikan teks ini. Jadi di teks ini terdiri atas berapa paragraf? Terdiri atas 3 paragraf. 1, 2, 3. Jadi anak-anakku, sebuah karangan itu terdiri atas beberapa paragraf. Kemudian paragraf yang baik itu hanya mengandung satu ide pokok atau satu gagasan utama. Jadi ide pokok itu pada umumnya berada atau terdapat pada kalimat utama. Jadi Ibu Guru ulangi, ide pokok adalah ide atau gagasan utama yang menjadi bahasan dari sebuah paragraf. Artinya ide pokok adalah ide yang menjadi landasan sebuah paragraf atau ide yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Kemudian ide pokok biasanya itu atau pada umumnya terdapat pada kalimat utama. Selain ide pokok, dalam sebuah paragraf ada juga ide penjelas. Jadi ide penjelas adalah ide atau gagasan-gagasan yang digunakan untuk memperjelas ide pokok. Kemudian ide penjelas terdapat pada kalimat-kalimat penjelas. Jadi coba perhatikan, kita fokus pada paragraf 1. Hewan memerlukan makanan dari tumbuhan. Contohnya, sapi membutuhkan rumput untuk makanannya. Sapi membutuhkan oksigen. Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan pada saat fotosintesis. Pada proses fotosintesis, tumbuhan membutuhkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan dari pernapasan hewan, tumbuhan, dan alam. Coba perhatikan anak-anakku, untuk paragraf 1 ini, menurut anak-anakku, ide pokoknya apa? Jadi apa inti dari paragraf 1 ini? Jadi inti dari paragraf 1 adalah hewan memerlukan tumbuhan. Hewan memerlukan tumbuhan. Sekarang anak-anakku, selain ide pokok, pada sebuah paragraf itu atau sebuah bacaan itu kita akan menemukan yang namanya informasi. Jadi untuk menemukan informasi dalam bacaan, kita bisa memanfaatkan kata tanya. Kata tanya apa? Siapa?
di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi seperti dengan fungsi dari kata tanya tersebut, jadi apa itu berkaitan dengan objek yang dibicarakan. Misalnya, apa yang dibutuhkan oleh apa yang dibutuhkan oleh hewan di contoh paragraf yang tadi ya. Kemudian yang kedua, siapa yang membutuhkan tumbuhan? Jawabannya hewan. Kemudian selain itu kalian bisa menggunakan kata tanya yang lain untuk menemukan informasi penting. Jadi ibu guru ulangi, informasi penting dalam bacaan itu berkaitan dengan ide pokok atau kalimat utama sebuah paragraf dalam bacaan. Jadi, informasi penting dalam paragraf berhubungan dengan inti masalah paragraf tersebut. Seperti contoh yang tadi, ibu guru kembali ke paragrafnya, teksnya. Di paragraf 1 tadi ini, menurut anak-anakku informasi apa yang kalian tahu? Tadi ide pokoknya hewan memerlukan tumbuhan. Di sini informasi apa yang anak-anakku tahu dari paragraf 1? Yang pertama, informasi yang kita tahu dari paragraf pertama, hewan memerlukan makanan dari tumbuhan. Selain itu, bisa juga sapi membutuhkan rumput untuk makanannya. Itu juga informasi. Bisa juga sapi membutuhkan oksigen. Jadi untuk informasi akan ada beberapa informasi yang kita temukan dalam sebuah paragraf. Sekarang anak-anakku, tugasnya di sini ada teks bacaan yang tadi ya. Tugasnya kalian menuliskan ide pokok dari setiap paragrafnya. Di sini kan ada 3 paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya apa? Tadi sudah kita jawab sama-sama. Kemudian paragraf kedua apa ide pokoknya, dan paragraf ketiga ide pokoknya apa. Kemudian yang kedua, informasi penting. Informasi penting apa yang kamu ketahui dari paragraf 1? Dan informasi penting apa yang kamu ketahui dari paragraf 2? Dan yang terakhir, informasi penting dari paragraf 3. Di anak-anakku, itulah materi dan tugas hari ini. Untuk itu, ibu guru ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.